Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Maldin Official. Di video sebelumnya saya sudah mereview salah satu multimeter ya. Ini multimeter digital tipe atau modelnya XL830L. Jadi di video kali ini saya akan bikin tutorial cara penggunaannya ya. Kita langsung mulai dari ini. Yang ini dulu, voltase AC. Ini ada logo voltase AC, maksimalnya 600 volt. Jadi kalau untuk mengukur tegangan AC, pertama kita pasang dulu ini kabelnya. Untuk yang warna hitam seperti biasa taruh di kom. Kemudian karena akan mengukur voltase, kita pasang di ini yang ada logo V nya ya. Jadi voltase atau tegangan listrik AC itu tegangan listrik yang mempunyai arus listrik bolak-balik ya. Nah, sebagai contoh kita akan gunakan untuk mengukur tegangan listrik yang ada di stop kontak ini ya. Stop kontak ini dari tegangan listrik yang ada di rumah, yang dari PLN itu biasanya di 220 volt, makanya kita pindahkan selektornya yang di 600 volt ya, maksimal 600 volt paling besar, karena kalau yang di 200 nanti nggak dapet, kemungkinan multimeternya yang rusak atau listriknya yang ngetrip atau ngejeblek. Ini udah di standby di 600 volt, kita nyalakan. Ini di sini udah dapat tegangan ya, langsung saja kita cek tegangannya berapa. Ini yang merah di sini udah di yang full, berapa tegangannya. Dia udah muncul hasil, kita tekan hold. Dan agar lebih terlihat hasilnya, kita nyalakan backlightnya. Jadi hasilnya ialah 230 volt AC ya. Jadi tegangan listrik ini atau tegangan listrik yang di rumah ini tegangannya ialah 230 volt AC. Jadi seperti itu cara pemakaian untuk mengukur tegangan AC. Kemudian selanjutnya akan kita gunakan yang ini, yang hijau, yaitu mengukur ampere atau arus listrik. Ini logonya logo DC, jadi ini digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik DC ya. Untuk contohnya kita akan gunakan ini lampu ini ya. Lampu ini menggunakan sumber listriknya dari baterai. Ini baterai ini ya. Kita tes dulu. Oke, nyala ya. Jadi sistem salarnya ini, yang lempengan ini nempel ke sini ya. Kita pindahkan ke yang 200 aja ya, maksimal 200. Kenapa yang di 200? Karena kemungkinan ini masih di bawah 200 miliampere ya. Langsung saja kita cek berapa ampere atau arus listriknya. Yang ini salah satunya kita tempelkan ke sini, yang satunya lagi ke lempengan yang tadi ya, yang buat nempel jadi saklar. Oke, lampu sudah menyala. Setelah 4 detik kita hold hasilnya. Hasilnya ialah 61 miliampere ya. 61 miliampere. Misalkan kalau dikonversikan menjadi ampere itu kurang lebih 0,061 ampere. Jadi seperti itu caranya. Nah, misalkan kalau kita akan gunakan untuk mengukur 10 ampere, maksimalnya ini kabel yang merah ini nanti dipindahkan ke sini ya, 10 ampere DC.
Di multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik DC maksimalnya 10 ampere ya. Nah, multimeter ini juga hanya bisa dipakai untuk mengukur arus listrik DC, belum bisa digunakan untuk mengukur arus listrik atau ampere AC ya. Kemudian untuk selanjutnya akan kita gunakan untuk mengukur HFE transistor ya. HFE ini digunakan untuk mengukur transistor. Ini udah 0 lagi, udah standby di HFE. Kita akan gunakan untuk mengukur transistor ini ya. Di transistor ini mempunyai 3 kaki. Ini diketahui ini kakinya emitor, yang tengah basis, dan yang ini kolektor ya. Nah, untuk kutubnya ini negatif, positif, negatif. Jadi seperti ini cara mengukurnya. Masukkan ke yang ini ya, karena yang tengah tadi basis, kemudian yang ini emitor, dan yang ini C kolektor. Untuk yang atas karena kutubnya negatif, positif, negatif. Misalkan kalau kutubnya positif, negatif, positif, kita ukur yang di bawah ya. Coba kita ukur berapa. Hasilnya udah terlihat 354 ya. Hole 354 transistornya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya akan kita gunakan untuk mengukur, ini ada logo dioda, sama kayak semacam speaker ya. Jadi ini digunakan untuk mengukur dioda sama buzzer ya. Pertama kita akan gunakan untuk mengukur dioda dulu, atau mengecek dioda apakah ini masih berfungsi. Ini yang merah masih standby di sini ya, karena masih ada logo ohm. Oke, jadi dioda ini masih berfungsi ya, masih terlihat hasilnya. Nah, misalkan kalau digunakan untuk buzzer, dia akan menimbulkan suara apabila ditempelkan. Ini biasanya digunakan untuk mengecek kabel atau masih nyambung atau sudah putus. Kalau misalkan masih nyambung, dia akan menimbulkan bunyi atau suara. Apabila sudah putus, dia tidak bisa menimbulkan suara. Oke, setelah digunakan untuk mengukur dioda, selanjutnya kita akan gunakan yang hijau ini ya, untuk mengukur ohm atau resistensi atau hambatan ya. Jadi kita akan gunakan resistor ini untuk diukur berapa ohmnya atau hambatannya ya. Kita pindahkan selektornya ke yang 200 dulu. Langsung kita cek berapa ohm atau hambatannya. Hasilnya ya 10,3 ohm atau 10 ohm. Ini ya 10,2 ohm. Jadi seperti itu caranya. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir ini kita gunakan untuk mengukur volt DC ya, atau tegangan listrik DC. Jadi tegangan listrik DC itu tegangan listrik yang mempunyai arus listrik searah ya. Itu biasanya sumber listriknya itu dari aki atau baterai yang mempunyai arus listrik searah ya. Jadi kita akan gunakan baterai ini ya untuk diukur berapa tegangannya ya. Ini baterai baru, jadi di sini masih untuk spesifikasinya ini 9 volt baterai. Jadi kita pindahkan selektornya ke yang 20 ya, karena misalnya kalau yang 2 ini dia nggak dapat. Nah, untuk pengukuran baterai ini, untuk yang terminal plusnya itu pakai kabel yang merah, dan yang min ini digunakan ke yang hitam ya.
langsung saja kita ukur berapa sih tegangannya. Ini udah steady 20, ini masih di yang ini ada yang logo volt, yang min kita pasang di yang hitam dan yang plus di yang merah. Jadi hasilnya clean hole. Jadi di sini terlihat 9,84 volt ya. Jadi sesuai sama yang di baterai ini ya, 9 volt baterai. Jadi untuk pengukurannya cukup akurat sekali. Dan ini juga cukup menarik karena ada backlight-nya, jadi bisa dinyalakan. Namun ini hanya bisa digunakan untuk mengukur ampere DC, belum bisa digunakan untuk mengukur ampere atau arus listrik AC ya. Jadi seperti itu cara pemakaiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di komen saja, atau ada kritik dan saran bisa ditulis di komen saja. Untuk yang sudah mendukung channel kami dengan cara like atau subscribe, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga lancar rezekinya ya. Bagi yang belum like dan subscribe, saya mohon dukungannya agar saya bisa membuat video yang lebih jelas suaranya dan jernih gambarnya ya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.